Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala sallallahu alaihi salatu wassalam idza tazawwaja al-'abdu faqad istakfala nisfad-din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada satu hal yang tidak kalah pentingnya untuk kami sampaikan, yaitu soal pernikahan. Yang pertama yaitu adalah tujuannya, bahwa kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan barusan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan an khalaqalakum min anfusikum azwaja, yaitu menjadikan pasangan-pasangan antara, yaitu maksudnya adalah laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa pasangan itu? Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapat ketenangan terhadap pasangannya. Nah, hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau melihat ayat ini, sesungguhnya tujuan kita berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan hati, mencari kenyamanan. Namun yang perlu kami sampaikan, pada realita yang ada, orang yang berumah tangga justru malah tidak mendapatkan kenyamanan itu, tidak mendapatkan ketenangan itu, malah mendapatkan sebaliknya, yaitu yaitu mendapatkan kerusakan, bahkan mendapatkan sebuah ketidakharmonisan dalam rumah tangganya. Nah, hal ini dipicu oleh karena ketidakmatangan kita dalam berumah tangga, persiapan kita yang belum matang untuk melakukan rumah tangga itu, sehingga rumah tangga yang seharusnya mendapatkan ketenangan, maka justru sebaliknya, yaitu ketidaknyamanan yang didapat, ketidakharmonisan yang didapat. Nah, lalu bagaimana cara antisipasinya atau solusinya agar kenyamanan itu didapatkan dalam rumah tangga? Oleh karenanya maka ada ulama yang menyimpulkan itu solusi agar mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga itu. Kurang lebih dalam rumah tangga itu siapapun itu pasti akan mendapatkan cobaan-cobaan, ujian-ujian dalam rumah tangga. Nah, ujian ini yang dianggap masalah ini jangan sampai kita salah menyikapi. Justru rumah tangga itu memang sunnatullah, pasti ada yang namanya cobaan-cobaan dalam rumah tangga itu. Ada gangguan-gangguan yang membuat kita tidak nyaman dalam berumah tangga. Nah, bagaimana caranya sesuatu yang dianggap masalah ini agar menjadi tidak masalah? Maka harus disikapi dengan baik, sehingga yang tadinya dianggap dengan masalah itu menjadi tidak masalah, bahkan menjadi ladang amal ibadah buat kita, sehingga kita nanti kalau bisa menyikapi itu
rumah tangga kita akan menjadi sakinah mawaddah warahmah di dunia sampai di akhirat insya Allah. Lalu masalah apa itu yang ada dalam rumah tangga biasanya? Banyak sekali. Ada beberapa ulama yang menyimpulkan rumah tangga itu tidak luput daripada cobaan-cobaan atau masalah-masalah, daripada terutama dalam intern. Ada kurang lebih 8 yang dianggap masalah dalam rumah tangga ini. Pertama, pasti punya masalah antara kedua belah pihak, maksudnya suami istri, siapapun itu. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendapatkan apa yang namanya masalah dalam rumah tangga itu. Tetapi Rasulullah namanya juga Rasulullah basyarun lakal basyar, menyikapi itu pasti bisa karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Rasulullah, apalagi kita Rasulullah pun seperti itu. Lalu masalah yang kedua, biasanya berumah tangga ini punya masalah terhadap mertua. Baik mertua yang dari pihak suami atau mertua dari pihak istri. Kemudian ada masalah lagi ke ipar. Baik dari ipar yang pihak suami dan ipar pihak istri. Masalah juga terhadap tetangga, tetangga suami dan tetangga istri, dan seterusnya sampai disimpulkan sampai kurang lebih ada 8 masalah. Nah, bagaimana cara menyikapi masalah itu? Kata ulama, salah satunya yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa itu? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah, memelihara diri daripada siksa-siksa Allah. Secara definisi takwa itu adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Secara definisi takwa itu sangat mudah dan gampang. Tetapi secara praktek maka ada 2 dimensi sikap itu. Ada yang bilang bahwa takwa itu memberatkan dirinya, berat untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena lagi-lagi balik kepada dada kita, iman kita. Bagi orang yang kurang beriman dan bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu dianggap berat, susah, menyusahkan, memberatkan mereka. Sholat 5 waktu misalkan, oh berat, kenapa sih harus 5 waktu? Haji misalkan, oh berat, kenapa sih harus haji? Padahal dia cukup untuk berangkat haji. Sedekah, oh ngapain sedekah? Buang-buang uang misalkan, buang-buang harta misalkan. Padahal itu sangat baik untuk sosial misalkan. Nah itu kalau orang yang kurang bertaat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu dianggap berat. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu dianggap nutrisi atau vitamin. Semuanya dianggap ringan. Jangankan hanya beribadah 5 waktu, bersedekah misalkan, atau saling membantu terhadap orang, memberi bantuan misalkan terhadap orang, misalkan orang lain, berbagi terhadap orang fakir miskin misalkan, itu dianggap vitamin dan nutrisi, sehingga membuat kepuasan batinnya. Contoh misalkan Nabi Ibrahim, misalkan bagaimana Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anak yang dipengin-penginin, ternyata ketika anak itu sampai pada umur lucu-lucunya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipotong atau disembelih. Allah memerintahkan untuk disembelih. Tetapi karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dianggap ringan. Kalau memang itu adalah perintahnya, kata Imam Nabi Ismail, kata Nabi Ismail, maka silahkan, wahai ayahku, kata Nabi Ismail. Nah, itulah kalau orang beriman. Jangankan hanya berupa sedekah atau misalkan sholat 5 waktu, membunuh atau memotong anaknya pun dianggap tidak ada masalah. Lihat lagi Nabi Ibrahim bagaimana kalau berkurban, ribuan kambing, ratusan onta, puluhan onta, ratusan lembu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
itulah kalau orang misalkan yang memang dadanya terisi penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya dianggap ringan. Lalu kemudian apa solusinya untuk membuat rumah tangga ini menjadi sakinah mawaddah warahmah baik di dunia dan akhirat? Salah satunya yang kedua adalah belajar menghormati orang lain. Yang suami menghormati istrinya, yang istrinya menghormati suaminya, menghormati kedua orang tua, menghormati mertua, menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kita harus belajar untuk berpikir dewasa. Jangan saling menjatuhkan, jangan hanya pendapat sendiri yang dianggap benar, tetapi pendapat orang lain dianggap salah. Tidak mau menghormati orang lain, maunya hanya dirinya yang mau diangkat atau dihormati orang lain. Nah, itu yang jadi masalah dalam rumah tangga, dan tidak sedikit itu. Rata-rata seperti itu. Makanya banyak rumah tangga berantem, gontok-gontokan karena tidak ada yang saling mengalah. Makanya solusinya ketika satu panas, maka yang satunya jadi air. Yang satunya lagi panas, maka yang satu lagi harus menjadi air atau pengadem. Biar rumah tangga itu berjalan harmonis terus menerus. Kalaupun memang namanya juga hidup pasti ada masalah, ya tidak harus kita bukan berarti kita tidak punya masalah. Masalah tetap pasti ada. Namun itu tadi harus disikapi salah satunya dengan saling menghormati. Pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, ini khusus buat suami. Yang ketiga, agar rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah sampai ke akhirat nanti, harus bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, ini khusus buat para suami. Kalau suami bekerja keras, bertanggung jawab, kata orang banting tulang dalam bekerja. Apapun itu yang penting tapi kerjaannya halal. Nah, karena tanggung jawab suami di akhirat ini kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau misalkan kita mencari nafkah buat anak bini barang yang haram, maka pasti anak bini kita akan masuk neraka. Nah, ketika masuk neraka, maka karena neraka ini qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah batu dan manusia, maka ketika anak bini kita masuk neraka, maka bahan bakarnya bisa dipastikan kita sendiri sebagai suami menjadi bahan bakar. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus hati-hati karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging ini yang ditumbuhkan daripada barang haram, maka nerakalah yang paling utama tempatnya. Oleh karena itu, maka sebagai suami harus berhati-hati untuk mencari nafkah buat anak dan istri kita, agar kita tidak nanti dimintain pertanggungjawaban ketika anak bini kita masuk neraka. Pasti yang paling utama dimintain pertanggungjawaban adalah kita sebagai suami. Nah itu, jadi harus kita benar-benar seleksi dalam mencari nafkah atau ma'isyah. Harus cari yang halal. Oh, yang haram itu lebih gampang Ustadz misalkan. Oh, yang haram lebih banyak, tinggalkan itu. Karena kalau barang haram pasti tidak akan barokah. Pasti akan menjadi panas di dalam rumah tangga, akan menjadi neraka dalam rumah tangga. Tidak akan barokah. Harta yang dimiliki itu kalau dihasilkan dari barang yang haram. Nah, itu yang nomor 3. Lalu kemudian yang terakhir sekarang. Yang terakhir, solusinya agar mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah di dunia sampai akhirat, yaitu qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Nah, memang segitu takarannya. Kalaupun kita sudah banting tulang, bekerja keras, kalau memang dapat segitu, syukuri. Karena kalau nggak disyukuri justru lebih bahaya. Kalau disyukuri, maka nanti akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti. Karena itu ada janji Allah. La in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur atas apa yang telah saya karuniakan, kami karuniakan, kata Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, pasti niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku itu kepada kalian. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian tidak bersyukur, hati-hati, tidak bersyukur terhadap nikmat yang telah saya berikan kepada kalian, hati-hati bahwa azabku pedih. Begitu. Maka harus bersyukur kita dalam hidup ini terhadap karunia atau nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini semua kurang lebih ada 4 ini obatnya atau solusinya agar kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di dunia sampai di akhirat nanti insyaallah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan hidayah melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan barokah dalam rumah tangga kita, menjadi sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.